Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil dari diskusi kerja kelompok kami yang mengangkat tema manusia dan alam semesta beserta kaitannya dengan mata kuliah IPTEX. Maka dari itu izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari kinerja kelompok kami. Pada bagian pertama tertera hakikat manusia. Hakikat manusia sendiri terdiri atas pengertian manusia. Apa itu manusia? Manusia adalah satu jenis makhluk hidup yang jadi anggota populasi permukaan di bumi ini. Dengan kata lain, ia adalah satu himpunan yang mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh sekian juta makhluk hidup yang ada di bumi ini. Berikutnya, eksistensi manusia. Eksistensi manusia sendiri terdiri atas 8. Yang pertama, secara fisik manusia hampir sama dengan hewan. Yang kedua, manusia memiliki ilmu dan pengetahuan. Yang ketiga, manusia bersinergi atas kebajikan etis. Yang keempat, manusia mempunyai kecenderungan keindahan. Yang kelima, manusia mempunyai kecenderungan dalam hal pemujaan dan pengkudusan. Yang keenam, manusia adalah makhluk serba bisa. Yang ketujuh, manusia memiliki pengetahuan diri. Dan yang terakhir, manusia mempunyai pengembangan bakat. Kelebihan manusia dibandingkan makhluk hidup lain. Pertama, manusia merupakan makhluk totalitas, sementara makhluk lainnya adalah bagian dari totalitas. Kedua, manusia memanifestasikan seluruh sifat makrokosmos, sementara makhluk-makhluk lainnya memanifestasikan sebagian sifat dengan mengesampingkan yang lainnya. Ketiga, evolusi manusia berbeda dari evolusi hewan, atau organisme-organisme lain yang lebih rendah. Keempat, bentuk dasar tubuh manusia tidak banyak mengalami perubahan lagi. Misalnya dalam hal isi otak, volume sekitar 1500 cm3 kurang lebih tetap dipertahankan hingga sekarang. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain. Dan kelima, yang menjadikan manusia makhluk dominan di bumi ini bukanlah sifat-sifat jasmaninya, melainkan penemuannya dan penggarapannya terhadap suatu evolusi yang lain dari yang ditempuh hewan. Manusia mampu menyesuaikan lingkungannya, yaitu alam, demi mendukung kelangsungan hidupnya. Tujuan penciptaan manusia. Tujuan fungsional antara manusia dan alam semesta adalah untuk menciptakan sinergi bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 1. Memiliki cipta, berarti kemampuan manusia dalam berpikir. 2. Memiliki rasa, berarti kemampuan manusia dalam bersimpati dan berempati. 3. Dan juga karsa, yang berarti adanya kemampuan manusia untuk berkehendak atau memiliki keinginan. Hakikat alam semesta. Pengertian dari alam semesta merupakan realitas yang dihadapi oleh manusia yang sampai kini baru sebagian kecil saja yang dapat diketahui dan diungkap oleh manusia. Tujuan diciptakannya alam semesta. Dalam perspektif Islam, penciptaan alam semesta ini pada dasarnya adalah sarana untuk mengantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samping sebagai sarana untuk mengantarkan manusia akan keberadaan dan kemahakuasaan Allah, dalam perspektif Islam juga alam semesta beserta segala sesuatu yang berada di dalamnya diciptakan untuk manusia, dan fungsi konkret alam semesta adalah fungsi rububiyah yang diciptakan Allah kepada manusia, sehingga alam ini akan marah manakala manusia bertindak serakah dan tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah teori terbentuknya alam semesta. Yang kami tuliskan di sini ada 4. Yang pertama adalah teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan di bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu yang telah lalu dan segala sesuatu di alam semesta selalu tetap sama walaupun galaksi-galaksi selalu bergerak menjauhi satu sama lain. Teori kedua adalah teori dentuman besar atau Big Bang Theory. Teori ini berlandaskan dari asumsi adanya massa yang sangat besar dan mempunyai massa jenis yang sangat besar karena adanya reaksi inti kemudian meledak dengan hebat. Massa tersebut kemudian mengembang dengan sangat cepat menjauhi pusat ledakan. Selanjutnya adalah teori kabut. Teori kabut yang dikenal juga dengan teori nebula ini pertama kali diusulkan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Secara umum, teori ini menjelaskan terbentuknya tata surya dari sebuah bola kabut gas raksasa
Kemudian terdapat beberapa materi yang terlepas ke sekitar bola gas tadi. Sementara itu, bola gas utama yang masih berukuran besar dan panas terbentuk menjadi matahari, dan materi yang terlepas tadi menjadi padat dan dingin lalu membentuk sebuah planet. Lalu yang terakhir adalah teori bintang kembar. Astronom Inggris Raymond Arthur Lyttelton dalam teori ini menjelaskan bahwa mula-mula ada matahari kembar yang saling mengelilingi. Kemudian salah satu matahari tersebut ditabrak oleh bintang yang sedang melintas lalu hancur menjadi materi yang lebih kecil, namun tetap mengitari matahari yang masih utuh. Lalu lama-kelamaan materi tadi menjadi sebuah planet. Kuriositas atau curiosity adalah rasa ingin tahu manusia atau terus berkembang. Keingintahuan manusia dapat muncul dari renungan, refleksi, pemikiran, dan kontemplasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengamatan, pencatatan, analisis, dan konseptualisasi. Rasa ingin tahu yang terus berkembang dan seolah-olah tanpa batas itu menimbulkan pembendaharaan pengetahuan pada manusia. Pengetahuan yang diperoleh ini akhirnya tidak terbatas pada objek-objek yang diamati dengan panca indera saja atau meliputi pengetahuan tentang kebutuhan praktis sehari-hari, tetapi juga masalah lain yang berhubungan dengan baik atau buruk, indah atau tidak indah, dan sebagainya. Dengan meningkatnya kemampuan mengingat dan berpikir, manusia dapat mendayagunakan pengetahuan terdahulu dan kemudian menggabungkan dengan pengetahuan yang baru sehingga menghasilkan pengetahuan yang lebih baru lagi. Proses demikian terus berlangsung sehingga terjadi akumulasi pengetahuan seperti yang kita rasakan dewasa ini. Perkembangan pengetahuan lebih dipermudah atau diperlancar lagi dengan adanya tukar-menukar informasi mengenai pengetahuan dan pengalaman manusia yang satu dengan yang lain, sehingga akumulasi pengetahuan berlangsung lebih cepat. Iptek merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait teknologi di berbagai bidang. Pengetahuan mengenai teknologi tidak hanya terbatas pada pendidikan saja, melainkan bidang-bidang lain akan membutuhkan suatu teknologi untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya. Tujuan iptek yang pertama, mempermudah komunikasi. Yang kedua, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi. Informasi yang diperoleh juga akurat. Yang keempat, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Manfaat iptek yang pertama, segala hal menjadi lebih mudah. Yang kedua, membantu penyelesaian permasalahan manusia. Yang ketiga, kehidupan lebih maju. Yang keempat, mengoptimalkan bisnis. Yang kelima, komunikasi menjadi lebih mudah. Yang keenam, ekonomis dan efektif. Yang ketujuh, menghasilkan keuntungan secara material. Yang kedelapan, memperluas jaringan di berbagai aspek kehidupan. Yang kesembilan, berbagai pengetahuan akan dapat lebih mudah didapatkan. Yang kesepuluh, dapat menemukan transportasi umum yang canggih. Hubungan manusia, alam semesta, dan wawasan iptek. Hubungan manusia dengan alam semesta adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai satu kesatuan, semua hal tersebut saling berkaitan dan bersifat fungsional. Alam, sebagai satu kesatuan sistem yang utuh, merupakan kolektivitas dari serangkaian subsistem yang saling berhubungan, bergantung, dan fungsional satu sama lain. Manusia mempunyai tugas dan peran yang paling penting dalam mengelola sumber daya alam yang ada di bumi ini. Namun, juga harus memahami praktik-praktik sosial kemasyarakatan, termasuk juga tugas untuk menjaga alam semesta dan melestarikannya sehingga menjadi hunian yang nyaman dan juga indah. Dengan adanya wawasan iptek itu sendiri, seakan-akan menjadi pondasi tambahan antara hubungan manusia dengan alam. Teknologi yang tercipta oleh pola pikir manusia dan tentunya dengan alam sebagai objek penelitiannya membuat teknologi itu sendiri mempunyai banyak manfaat bagi setiap makhluk hidup. Kesimpulan, berdasarkan presentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya, hubungan antara manusia, alam semesta, dan juga wawasan iptek tidak dapat terpisahkan. Iptek merupakan fondasi penting bagi manusia untuk mengelola isi alam semesta, maka dapat disebut hubungannya bersifat fungsional atau saling berhubungan karena memiliki manfaat satu sama lain. Namun, dalam hal ini manusia harus bijaksana dalam menggunakan wawasan iptek agar tidak disalahgunakan dan mendapatkan kerugian. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.